kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya. Tadi pagi baru baca berita katanya di sana tambah dingin ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan apa yang disampaikan oleh presidennya Bapak Ibu di sana lagi membuat seru, tapi kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada sebuah tema yang kita mau belajar sama-sama, yaitu tentang reflection atau bahasa Indonesianya refleksi. Nah, refleksi ini bukan pijat kaki ya, karena kalau di Indo tuh pijat kaki murah, nggak tuh di sana ada nggak ya refleksi? Tapi hati-hati, sekarang banyak orang yang habis pijat kaki nggak bisa jalan karena tuh baru training, terus langsung dilepas, dia salah pijit, terus bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, apa sih refleksi itu? Ada banyak orang yang dia bertambah tua secara umur, tapi dia nggak bertambah pintar dan hidupnya nggak berubah. Secara pernikahan, secara karakter, di pernikahan, di pelayanan, di pekerjaan, di bisnis. Dan mereka menghabiskan tenaga, menghabiskan pemikiran, ya gitu-gitu aja. Keluarganya, kehidupannya, nasibnya. Dan yang paling tragis adalah mereka orang Kristen. Beragama, ada di gereja, mendengar khotbah yang sama, ikut acara worship from home. Nah, saya berdoa biar worship from home kali ini berbeda. Ada satu hal yang perlu dilakukan yaitu reflection. Nah, itu kita bisa lakukan kapan saja. Nah, saya melakukan reflection ini adalah saat saya malam hari. Saat semuanya sudah tidur atau pagi hari, saat saya di mobil, saat saya di pesawat karena saya sering kali terbang, saat semuanya sudah lelap, itu lampu sudah dimatikan, perjalanan 14 jam, itu saya banyak melakukan reflection. Apa yang saya refleksikan itu kepemimpinan saya, lalu peran saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, dan lain-lain. Nah, langsung aja, apa sih refleksi itu? Refleksi adalah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kita nih yang saya ikut lihat tadi di peserta Zoom, belum yang di YouTube itu mungkin dari 20 ke atas ya. Kayaknya paling senior umur 30 deh ya. Nggak tahu pada pakai filter nggak nih ya di foto ya. Semoga foto asli yang ditampilkan itu tapi jangan pada stres ya habis dengar khotbah ini. Kita seringkali jalanin hidup udah kayak mesin, muter aja. Bangun tidur, ke WC, buang air, sikat gigi, ngopi, sarapan, buka sosmed, lupa baca Alkitab, kantor, ngurus anak, ngurus suami, kerja, pulang, capek, tidur, nonton drakor, ngorok, bangun gitu terus. Minggu gereja, kalau inget muter lagi kayak mesin. Dan gitu. Jadi jangan, ada kehidupan yang lebih indah yang Tuhan lakukan dan satu saat kita akan ketemu Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Waktu zaman saya kecil tuh ada yang terkenal namanya Ibu Titi Puspa. Nggak tahu orang Amerika kenal nggak ya? Saya sombong dikit deh. Nah, baru meninggal, ketemu Tuhan. Jadi itu katanya kulitnya kenceng alami. Terserah deh dia mau diapain atau pakai apa. Tapi akhirnya sekenceng-kencengnya. Jadi yang kulitnya kenceng jangan sombong. Ketemu Tuhan juga. Nah, kalau kita nggak pernah refleksi dan ketemu Tuhan. Dan hidup kita kayak mesin. Apa yang kita mau pertanggungjawabkan sama Tuhan? Nah, apa yang kita evaluasi itu tujuannya adalah yang pertama gini, menilai pemahaman. Coba kita lihat ke materi lagi ya. Kita jadi suami paham gak sih kenapa kita mau nikah dan jadi suami? Jadi orang tua tuh paham gak sih? Jadi jemaat tuh paham gak? Saya kan tugasnya cuma datang doang ke gereja. Kan tuh mah tugasnya gembala. Enggak.
Gembala punya peran, jemaat punya peran, ya kan? Nah, yang kedua adalah meningkatkan makna dari apa yang dilakukan. Jadi kalau udah paham, maknanya itu bisa meningkat. Jadi kita bisa khotbah biasa-biasa, tapi kalau paham, khotbahnya itu bisa meningkat. Demikian juga sebagai ibu rumah tangga, kalau kita paham peran kita, maknanya bisa meningkat. Nah, di kita selalu misalnya melakukan men's camp dengan rutin setahun sekali. Itu mungkin sudah puluhan kali kita lakukan. Nah, kalau pria itu melakukan, dia paham sebagai pria itu harus gimana, dia bisa meningkatkan apa yang dilakukan. Kemarin malam, jadi ceritanya saya pindah rumah ya. Pindah rumah pengen cari daerah yang baru, tapi saya ketemu komunitas yang baru akhirnya. Kemarin ngumpul sama bapak-bapak, dan mereka akhirnya mau ikut men's camp. Karena mereka cerita dari apa yang mereka sudah peroleh semua dalam hidup, kok ada kekosongan dalam hidup. Nah, mereka mulai merefleksi, kita ngobrol. Nah, kalau mereka nanti ikut men's camp dan paham, pasti mereka akan meningkat dalam kehidupan mereka. Nah, lalu refleksi itu tujuannya bukan hanya menilai pemahaman, meningkatkan makna dari apa yang dilakukan, tapi juga meningkatkan kinerja. Akhirnya yang terjadi apa? Buahnya akan meningkat. Kan firman Tuhan bilang gini, kalau kita mengerti firman, kita akan menghasilkan buah berapa aja? 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai berapa? 100 kali lipat. Itu janji Tuhan loh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang ikut Tuhan, kan harusnya janji Tuhan digenapi dong. Saya janji sama Pastor Yongki, Pastor Juan bisa nggak nanti khotbah di worship from home tanggal sekian jam sekian? Bisa. Saya sudah tahu patternnya Pastor Yongki. Berapa hari dia pasti ngingetin, kirim brosurnya. Nanti pagi-pagi dia akan bilang, semangat pagi Pastor Juan. Lalu saya kirim foto sarapan saya, lagi isi bensin Pastor Yongki. Saya sudah tahu patternnya. Dan saya tepat janji. Saya tepat janji sama Pastor Yongki. Nah, saya aja tepat janji. Pastor Yongki kalau bilang saya jemput di airport, dia tepat janji. Apalagi Bapak kita di surga. Nah, kalau dia berjanji kita berbuat 30, 60, 100 kali lipat ganda, dan kita ikut Tuhan, worship from home belum pernah absen, kebaktian BMC New York belum pernah absen, dari tempat yang dulu sampai pindah sekarang. Yang salah di mana coba? Mungkin yang harus refleksi Tuhan atau kita? Ayo, coba. Nah, kalau buahnya udah 100 kali lipat, ya udah, saya nggak harus refleksi, buah bisa turun. Terus refleksi supaya buahnya tetap 100 kali lipat sampai Tuhan jemput kita kembali. Yang berikutnya adalah memperbaiki kesalahan. Kenapa perlu refleksi? Kalau kinerjanya sudah 100 kali lipat, memperbaiki kesalahan. Siapa yang nggak pernah salah? Loh, mobil Hyundai aja yang Ioniq 5 ditarik kok ada kesalahan. Presiden Trump sudah umumkan kenaikan tarif import ditunda 90 hari. Dia bisa revisi, Cina 34% direvisi jadi 102% kok. Bisa ada kekeliruan, masa kita nggak pernah buat kesalahan. Gereja-gereja besar di Amerika yang saya belajar bisa melakukan kesalahan. Pastor Rick Warren, akhirnya dia gagal melahirkan penerus. Dia hire dari orang lain. Apa yang terjadi dengan Willow Creek? Apa yang terjadi dengan gerejanya A, B, C, D? Bisa semua buat kesalahan. Kenapa? Perlu yang namanya refleksi. Saya bisa buat kesalahan. Perlu ada orang yang memberitahu. Dan yang terakhir, kenapa perlu refleksi? Mempertahankan tujuan. Kita jalan ya. Menyimpang 1 mili aja, seminggu gak ketahuan. 1 bulan gak berasa. Tapi 10 tahun nyimpangnya jauh loh kalau 1 mili. Kita nabung $1, 1 minggu gak berasa. Tapi 1 minggu $1, 100 minggu hasilnya besar.
Jadi ini tujuannya refleksi. Nah masalahnya orang refleksi cuma kalau kepentok. Refleksi kalau cuma gagal. Kita kebaktian hari Minggu. Tiap hari Selasa rapat itu kurang lebih 4 jam. Direfleksi. Kenapa ya kehadirannya menurun? Khotbahnya kemarin gimana ya? Kalau yang tua hadir terlalu berat nggak ya? Kalau yang muda datang tidur nggak ya? Khotbahnya bisa diaplikasikan nggak ya? Bahasanya terlalu berat nggak ya? Pujian penyembahnya terlalu bule nggak ya? Sampai yang pale nggak bisa nyanyi. Pujiannya terlalu pale nggak ya? Sampai yang muda tidur. Terlalu panjang nggak kebaktiannya ya? Masih bisa nyambung nggak ya? Kita evaluasi detail. Nah, keluarga dievaluasi nggak? Kita berpikir kita udah suami yang paling baik. Enggak kok, saya oke. Kita nggak pernah tanya sama istri kita. Selama menikah dengan saya, kamu bahagia nggak? Ada masukan nggak untuk aku? Ayo, kapan terakhir kita lakukan refleksi? Ayat, belum ayat ya ampun. Dari tadi kita sampai jam berapa sih ini selesai? Bebas, Enak Pastor juga. Juan. Wah bebas, oke. Iya. Enak memang orang Amerika nih, negara bebas. Oke, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama masih siang masih bisa kerja. Akhirnya ada waktu di mana selesai. Masalahnya selesainya sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Kalau nggak pernah direfleksi, waktunya selesai, tapi nggak well done. Waktu Yesus bilang sudah selesai, well done. Dia mati di kayu salib, dia selesai. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oke, coba ya. Tugasnya suami-suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya bahkan mati di kayu salib. Selesai nggak? Istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jemaat salah satu tugasnya memuji Tuhan kan? Benar nggak? Tadi kan kita memuji-muji Tuhan tuh. Lagunya enak-enak tadi, bagus. Istri salah satu tugasnya memuji suami. Kan hubungannya jemaat kepada Kristus, istri kepada suami. Ini ada istri-istrinya yang hadir ya? Atau single semua nih? Ada ya? Ada kolom komen nggak sih di sini? Nah saya mau tanya Bu, jawab Bu, kapan terakhir kali memuji suaminya? Loh, pastor udah nggak ada rambutnya. Loh, kan ada yang lain yang bisa dipuji. Pastor, dia itu nggak ada yang bisa dipuji. Loh, kok bisa nikah sama dia? Kok bisa nikah sama dia nggak ada yang dipuji? Pasti ada sesuatu yang bisa dipuji. Nah, berarti belum selesai pekerjaannya. Nggak pernah direfleksi. Ayo, ada yang udah pegang-pegang. Tunggu. Habis kebaktian ya. Sabar ya, habis kebaktian ya. Oke. Itu cuma contoh loh. Tuhan kasih tugas gini, pergi jadikan semua bangsa murid. Bapak Ibu ke gereja cuma jadi jemaat atau sudah jadi murid? Tuhan bilang ini, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu jadi orang Amerika. Saya nggak ngiri beneran. Nanti saya kesana lagi November. Saya lagi majuin tiket. Kalau tiket saya bisa maju, mungkin saya bisa khotbah di BMC New York. Semoga tiketnya bisa maju. Nah, Tuhan suruh nginjil. Selama tinggal di Amerika, udah ada 1 jiwa yang kita bawa ke Tuhan belum? Kita layani dan kita doakan terima Tuhan Yesus. Pribadi loh, penginjilan pribadi. Jadi kalau ini kita lakukan sekarang kan bulan April ya.
Berarti sampai aku ketemu Bapak Ibu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan masa nggak bisa sih satu orang? Berarti udah nggak muat tempatnya, udah 2 kali kebaktian loh. Kenapa? Karena nggak pernah direfleksi. Jalan aja kayak mesin gitu tiap minggu. Yang penting kan saya rajin. Yang penting kan saya rajin. Tapi akan tiba waktunya malam di mana kita nggak bisa bekerja lagi. Kalau Yesus dia bilang ini, aku telah menyelesaikan. Bapak Ibu Kristen, tapi tugasnya belum selesai. Buahnya belum 100 kali. 30 aja mungkin belum. 1 aja belum. Aku cuma disuruh khotbah ya, yang ngundang, aku nggak ngundang diriku sendiri. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ini bukan anggur Amerika yang enak gitu loh yang suka di film-film. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Umur kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu. Tapi saya mau setiap kita saat dipanggil Tuhan, kita bilang ini, aku sudah selesai. Hidup masih lama si pastor ini malam-malam musim dingin ngomongin kayak gini. Loh, kalau masih muda kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan lakukan, kenapa tidak? Masih muda dipakai Tuhan. Situ kan pendeta. Loh, situ siapa? Situ kan hamba Tuhan. Ini ayat kan buat semua kita. Ibu rumah tangga hamba Tuhan. Ada Keisha saya lihat tuh jadi co-host. Itu hamba Tuhan. Pelajar, mahasiswa, semua hamba Tuhan. Kita beda profesi doang. Dokter hewan, pengacara, dokter gigi, ibu rumah tangga, kerja di restoran. Semua hamba Tuhan. Cuma kita pendeta. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Selama masih siang, kerjakan itu sebelum malam itu tiba. Nah, untuk bisa melakukan reflection bagi yang mau, kita perlu memiliki beberapa hal ini. Saya kasih ayat terakhir dari Yohanes 3 ayat 16, ini kuncinya. Kenapa Yesus bisa menyelesaikan apa yang Bapa minta dia lakukan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan yang dia lakukan kan, waktu dia bilang sudah selesai di kayu salib. Nah, kalau mau refleksi, ini ayat kuncinya. Ya, ini semua kita udah hafal ayatnya, sekarang kita masuk ke poinnya. Yang pertama, diperlukan hati. Kalau mau refleksi diperlukan hati. Firman Tuhan bilang gini, karena begitu besar. Apa yang besar? Hati. Coba di rumah masing-masing semuanya bilang hati. Ada orang ya menggembalakan tanpa hati. Dia nggak akan refleksi, dia kerjakan kayak mesin. Saya kalau datang ke Amerika melayani tanpa hati, saya nggak akan bangun hubungan personal dengan gembala-gembalanya. Saya nggak akan tanya gerejanya kenapa di tempat ini, kenapa pindah, penginjilannya bagaimana. Nanti kita mau doa buat Pastor Yongki sakit. Tadi waktu Pastor Yongki WhatsApp, saya lagi di kamar mandi, saya bilang Pastor Yongki nanti saya telepon setelah kebaktian selesai ya. Saya datang ketemu Pastor Lukas, ya udah sekalian diundang nggak? Saya tanya Pastor Lukas, gereja ini tuh sistemnya apa? Saya tolong mereka bangun sel, memuridkan. Saya tuh punya grup WhatsApp cuma bertiga. Pastor Lukas, Pastor Shirley, sama Yehuda untuk bahas pekerjaan. Pelayanan saya mau udah selesai dari kapan-kapan. Tapi kita punya grup WhatsApp. Kenapa? Karena saya lakukan bukan karena tugas, karena saya pendeta panggilan, bukan pria panggilan, pendeta panggilan, tapi saya melakukannya dengan hati. Kalau mau lihat undangan khotbah saya segini, ini kalau di print. Tapi saya tanya, Listia,
Coba tolong tanya kenapa dia ngundang saya. Saya telepon sendiri, nggak pakai sekretaris. Oh, kalau cuma suruh khotbah yang bagus, mas saya ngapain datang ya? Masih banyak yang khotbah lebih bagus dari saya. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu untuk gereja Bapak? Kalau kita sebagai suami cuma mau menikah asal ada yang melayani kita, asal kita bisa punya keturunan, asal ada yang ngurus rumah, cari aja pembantu rumah tangga dan tinggal di Indonesia. Itu istri-istri, mendingan dia tinggal sama papa mamanya, lebih disayang. Harusnya kalau dia keluar rumah dan ketemu suami, dia harus lebih bahagia kawin sama suaminya. Kalau dia ketemu suaminya lebih susah, mendingan dia nggak usah kawin, tinggal sama papa mamanya. Bener nggak? Duh, dari tadi nggak ada yang amin ya. Katanya waktunya bebas sampai malam. Kenapa? Karena suami-suami itu kawin tuh nggak mikir, nggak pakai hati. Anak-anak, sekolahlah dengan hati. Jemaat-jemaat, kalau melayani, itu jangan karena tugas. Nggak enak disuruh payongki. Nggak enak, habis gerejanya kan di Amerika semua mesti sendiri. Kalau nggak pakai hati, semua pasti sungut-sungut. Hati itu gini nih ya. Bayangkan kalau Amerika nggak ada gereja, itu hati. Apa yang terjadi dengan rohaniku? Kalau Amerika nggak ada gereja, anak-anakku akan jadi bebas, mereka akan seks bebas, mereka akan jadi orang yang liberal, nggak percaya Tuhan. Gereja BMC adalah rumahku sendiri. Aku akan melayani seolah-olah ini rumahku, aku akan pakai WC seolah-olah rumahku, cowok-cowok kencing gak akan sembarangan, itu tempat kloset penuh air kencing cowok, aku akan bersihkan semuanya, WC akan kering. Dia nyambut tamu, walaupun hari itu gak tugas usher, seolah-olah aku itu Pastor Yongki. Saya ngajarin itu di gereja saya. Kalau orang ke gereja cuma karena, oh Pastor Juannya ramah. Saya bilang harusnya semua orang gak bisa bedain loh. Kok Pastor Juannya banyak ya, ada 1000. Harusnya mereka lebih happy ketemu orang lain. Pelayanan kamu lebih baik dari Pastor Juan. Nah itu namanya melayani dari hati. Kalau ada sampah kan saya pungut. Kalau cuma saya yang pungut, itu karena saya gembalanya. Tapi kalau semua orang lihat sampah dan mereka pungut, itu namanya melayani dari hati. Di kantor kan gitu. Kalau di Jakarta ada istilah tenggo. Kan jam kantor jam 9 masuk, pulang jam 5. Jam setengah 5 udah rapi di WC, udah benerin make up, semua udah mau pulang. Itu orang kerja nggak pakai hati. Kerja coba buat gaji. Kalau kerja pakai hati mikirin ya gimana ya supaya perusahaannya maju. Karena orang cuma gini, ya gue makan cuma digaji, ngapain gue pikirin. Orang itu nggak mungkin refleksi. Cukup kali ya contohnya ya. Saya percaya BMC New York nggak akan pernah sama lagi. Keluarga kita nggak akan pernah sama lagi. Bapak ibu kerja dimanapun, kan sama upahnya 1 jam cuma sekian dolar. Bos kita bisa merem, tapi Tuhan di surga nggak merem. Dia akan lihat siapa yang punya hati. Jadi pertama, karena begitu besar kasih Allah, harus punya hati. Kerjakan semua dengan hati. Anjing aja tahu siapa yang sayang. Kita yang nyanyi dengan hati, khotbah dengan hati, segala sesuatu dengan hati itu dampaknya beda. Pertama orang yang menerima beda, dampak ke kitanya beda, dan Tuhan yang menerimanya itu beda. Kolose 3:23 bilang apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kamu menerima upahnya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir kehidupan. Nah saya lihat, orang tanya kenapa ya Gilgal bisa maju? Kenapa ya Pastor Juan bisa dipakai sama Tuhan? Saya bilang satu, saya lakukannya dengan hati. Saya khotbah di 10 orang, sama di 100 orang sama. Ini yang hadir berapa nih? 48 partisipan, belum lagi keluarganya. Yang YouTube saya nggak tahu berapa. Saya khotbah di 4.800 orang, sama semangatnya. Saya siapinnya sama. Karena saya khotbah dengan hati. Sama seperti saya khotbah untuk Tuhan.
48 orang diberkati sama dengan 4.800 orang diberkati. Itulah refleksi. Lakukan semuanya dengan hati. Bu, walaupun gak bisa masak bu, tiap hari cuma Indomie, ya jangan juga kali ya bu, kasihan suaminya. Walaupun tiap hari cuma goreng telur bu, gorenglah dengan hati. Ini kalimatnya gak kurang pas ya. Bu, walaupun tiap hari cuma goreng telur, belajar masaklah bu, dengan hati. Nah yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang kedua mesti punya visi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, visinya mesti besar, dunia. Artinya apa? Setiap orang. Emang disalib enak. Tapi kenapa Yesus menderita itu dia tahan. Dia pikul salib, dikasih mahkota duri, ditusuk lambungnya, dia tahan. Karena dia lihat, nggak tahu waktu Yesus mati Pastor Yongki lagi ngapain ya. Pastor Juan lagi ngapain ya. Dia lihat Pastor Yongki harus diselamatkan. Dia bertahan. Saya lupa asal kotanya Pastor Yongki di mana ya sebelum ke New York ya. Lali aku Pastor Yongki. Bukan Surabaya, kesana lagi apa ya? Bukan Madura. Bangkalan, Probolinggo. Nah itu. Dia udah lihat sampai ke Bangkalan. Bayangkan coba. Nah. Jadi kalau kita refleksi suami istri, kita itu ngalah bukan cuma untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Nah kalau rumah tangga kita nggak bahagia, anak kita mau lihat apa? Coba di mana di Amerika ada les berkeluarga? Kita daftarin anak kita les berkeluarga yuk. Di mana coba? Universitas mana yang ada mata kuliah berkeluarga di Amerika coba? Nggak ada. Nggak semua gereja ada program keluarganya. Coba cek di Amerika. Men's camp ada. Di Amerika masih ada nggak? Nggak semua gereja lakukan men's camp sekarang di Amerika. Kebaktian wanita ada. Tapi kebaktian khusus suami istri nggak banyak yang bikin. Di mana anak-anak kita bisa belajar? Yang ngelihat kita setiap hari. Nah suami istri kayak Tom and Jerry. Papa udah gak pernah ngomong I love you sama mama. Papa udah gak pernah cium mama. Mama gak pernah peluk papa. Mama gak pernah puji papa di depan anak-anak. Mama gak pernah cium papa. Itu kan gak pernah direfleksi. Terakhir muji papa tuh anniversary keberapa ya pak ya? Papa cium mama tuh ulang tahun pernikahan keempat ya. Sekarang udah pernikahan ke-42, berarti 37 tahun lalu. Lah, anak kita mau lihat apa? Visinya tuh mesti jangka panjang. Papa ngajak mama doa, itu refleksi, dilihat sama anak. Papa ke gereja gak terlambat, rajin berdoa, cara kita kerja keras, bisnis. Saya lagi tulis buku tentang keluarga, buku yang keberapa ke-7 ya. Udah jadi, kali ini istri saya nulis buku. Anak saya ikut nulis buku. Aku nangis baca buku yang ditulis sama anakku. Karena dia tulis selama 16 tahun apa yang dia hidupi sebagai anak. Dan saya lihat apa yang saya tabur, yang selama ini saya rasa ada gak ya hasilnya? Ternyata ada. Dan nanti mau terbit, semoga November bisa dibawa ke New York. Tapi itu hasil refleksi yang saya hidupi dan itu ternyata ada. Jadi mesti lihatnya tuh visinya dunia. Bukan hanya anak-anak kita, tapi semua orang. Bapak Ibu dengan kita bekerja, kalau kerja kita excellent, kerja kita produktif, karakter kita, yang lain ngomong jorok kita nggak ngomong jorok, yang lain telat kita nggak telat, yang lain dikasih target $10.000, kita $15.000 salesnya, itu semua kita jadi contoh bagi mereka. Itu dunia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pernah nggak kita merefleksi? Selama ini saya di kantor, orang-orang lihat Yesus nggak dalam hidup saya ya. Mereka ulang tahun, saya nggak pernah selamatin. Saya nggak pernah beliin satu donat, kasih lilin, nyanyiin ulang tahun. Selamat ulang tahun doain mereka. Ah kan mereka bule. Ah kan mereka orang Latin. Ah kan mereka orang Vietnam. So what? Visinya dunia dong. Ntar kalau gue ngomong happy birthday to you, terus gue ngomong Inggris, dia nyambung, gue nggak bisa jawab. Ngomong aja God bless you. Kalau dia ngomong lagi, kutip aja lagu Inggris, Amazing Grace, How Sweet the Sound That Separates Like Me. Semua lagu Inggris yang kita bisa, kita nyanyiin aja. Kan dia ngomong kita nggak ngerti, kita balas lagu dia nggak ngerti, dia pikir kita pinter. Atau kalau enggak, bye bye, God bless you. Kan yang penting kita melangkah. Susah ya kalau di Zoom bercandanya ya. Nah, apakah kita merefleksikan kehadiran kita di dunia itu jadi berkat atau tidak? Jangan gini ya, kita hadir, nggak berasa. Ada lo, nggak ada lu, nggak ada bedanya. Ngapain lo hadir di dunia? Tuhan bilang yang model gini cepetan aja. Untung saya nggak jadi Tuhan ya. Jadi yang pertama diperlukan hati, yang kedua diperlukan visi. Yang ketiga, motivasi. Hati, visi, motivasi. Karena begitu nah motivasinya apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih. Orang kalau mau refleksi itu cuma karena kasih. Coba ya suami istri ngobrol sama istrinya. Sayang, kamu udah masukan apa untuk aku sebagai suami? Aku mau jadi suami yang lebih baik. Orang kalau nggak sayang, mana mau ngomong gitu? Ini mumpung malam ya, lagi dingin-dingin ya, Pak, Bu ya. Ntar istri gantian, sekarang kamu kasih masukan untuk aku. Orang tua mau nggak besar hati panggil anaknya? Saya sering sama Carissa. Saya pergi berdua, Carissa, happy nggak punya Dedi sebagai pendeta? Happy lah, Dad. Ica ada masukan nggak buat Dedi? Nanti dia tulis semua di buku saya tuh. Dedi ada kurang apa? Saya catat. Nanti kalau ketemu saya tanya, Dedi udah berubah belum? Apa yang belum berubah? Dasarnya semua karena kasih. Kenapa orang nggak mau refleksi, evaluasi karena ego, sombong? Sudah baik kok. Nah anak juga. Udah dimarahin, ngelawan lagi. Nah tanya, Pa, Ma, ada masukan gak untuk aku? Aku nih tahun ini 52 loh. Kelihatan gak? Enggak ya, kelihatannya 55 ya. Nah, saya masih nanya loh sama papa mama saya. Ada masukan gak untuk saya? Saya ke tim saya nanya, ada masukan gak untuk saya? Kenapa? Karena saya punya kasih. Saya pengen mereka punya pemimpin yang baik. Di kantor, ketemu bosmu. Jangan habis terima gaji, bye-bye. Pak, saya bisa minta waktu. Kenapa? Mau naik gaji ya? Enggak. Ada masukan gak untuk saya? Mana ada yang model kayak gitu? Diselidik-selidik ternyata dari BMC New York. Yang punya toko ya, pernah nanya nggak sama kliennya, gimana kamu selama makan di sini, belanja di toko ini ada masukan apa? Harga kemahalan Pak, cuma karena kita deket aja. Masa sih? Tanya. Loh, saya naik pesawat ya, Singapore Airlines. Begitu turun nih di JFK, zet,
belum buka pintu pesawat loh. Kan kita boleh nyalain wifi kan. Langsung email masuk. Terima kasih sudah terbang bersama kami. Silahkan kalau ada masukan untuk belum buka pintu loh, udah ditanya masukan. Masa kita anak Tuhan kalah sama Singapura Airlines? Yang keempat, untuk bisa refleksi, selain diperlukan hati, diperlukan visi, diperlukan motivasi, diperlukan kualifikasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Ada kata itu kan? Mengaruniakan itu korban. Dia korbankan apa? Anak yang tunggal. Dirinya sendiri. Miliknya sendiri. Ya. Udah boleh balik ke layar lagi. Kualifikasi. Sekarang kan udah evaluasi. Terus mau diapain? Harus korban. Ica bilang, Dad, jangan terlalu banyak sibuk, jangan banyak pergi. Istri saya bilang, ngomong jangan terlalu cepat. Semua itu membutuhkan penyangkalan diri, daging. Harus berkorban. Bosnya bilang, lu kalau customer jangan terlalu kasar. Lu kalau kerja jangan jorok. Kan kita minta masukan. Begitu dikasih masukan, semua masukan itu harus membuat kita berkorban. Nah, siap nggak? Jangan takut sama kata korban. Yang masih single ya, saya kasih tahu ya. Begitu kita ngomong I love you, begitu kita ngomong I love you, itu berarti gini, aku siap berkorban. Kan hubungan Yesus sama jemaatnya kan hubungan pernikahan. Yesus mati bagi jemaatnya. Jadi begitu pria-pria ngomong sama calon istrinya, I love you, artinya gini, aku siap disalib, gitu. Kalau kita mau buka bisnis, artinya aku siap berkorban. Kita mau lamar kerja, aku siap berkorban. Pastor Yongki, aku mau melayani ya di BMC New York. Aku siap berkorban. Makanya kalau saya diundang oleh gereja-gereja, kalau orang berpikir diundang kita dilayani jadi kayak bos, enggak. Aku siap berkorban. Coba ya, di mana ada hubungan suami istri tanpa pengorbanan? Enggak ada. Masalah pernikahan yang saya layani gini ya. Saya bilang, kenapa mau cerai? Iya Pak, dia selingkuh. Saya tanya, kenapa selingkuh? Habis dia tidak melayani saya, ya saya cari di luar. Kenapa? Suaminya gak berkorban. Kenapa selingkuh? Ya istri saya habisnya, saya tuh cuma minta tiap hari saya pulang, saya dibikinin teh. Masa mbak saya yang bikinin saya teh? Saya bilang kalau perlu kamu bikin sendiri. Orang tinggal mencet doang. Intinya tidak mau berkorban. Kenapa kamu mau bercerai? Habis dia tidak bisa memberi saya anak. Oh begitu. Cuma karena gak punya anak berarti tidak mau berkorban. Semua inti masalah karena tidak mau berkorban. Kenapa gak mau berkorban? Karena gak pernah refleksi. Cekcok terjadi karena satu buka cek, satu buka cok. Itulah asal kata cekcok. Coba satu buka cek, yang satu berkorban dan gak buka cok. Tidak terjadi kata cekcok. Aduh, orang Amerika ngerti gak ya cekcok? What is cekcok in English? Makanya paling enak tuh tinggal di Indonesia atau enggak. Bahasanya lengkap. Oke. Memang daging lebih empuk di Amerika, tapi bahasa lebih banyak di Indonesia. Panjang tangan, coba apa panjang tangan di Inggris? Ringan tangan, gak ada di Inggris, coba. Dah, yang terakhir. Gak boleh mengganggu. Kalau Tuhan sudah kirim ke Amerika, setialah di Amerika. Ketoprak gak ada kan di Amerika? Beda. Ngulek kacangnya, keringatnya juga beda loh. Yang nomor 5, isi. Hati, visi, motivasi, kualifikasi, dan isi.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi refleksinya, nah ini kreatif ya, kata kuncinya kreatif. Ya udah boleh dialihkan layarnya. Kan waktu dia merefleksikan gini, iya ya, saya udah ciptain Taman Eden, ini Adam dan Hawa, apakah gak mikir, dilarang makan buah dari pohon yang dilarang, dia makan juga. Aduh gimana ya, tapi karena dia refleksi, masa manusia yang saya ciptain dia melanggar, saya binasakan. Udah deh saya tebus. Gimana ya cara tebus mereka ya? Nggak ada cara lain cuma satu, saya harus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Ada sebuah bobot waktu dia merefleksikan itu namanya kreativitas. Makanya namanya Tuhan itu kreator. Dari kata itulah lahir kata kreatif. Jadi kalau kita punya hati, punya visi, punya motivasi dan mau berkorban, akan lahir kreativitas dalam hidup kita. Orang tanya, kenapa Pak Sojian bisa kreatif? Karena saya mau merefleksi. Banyak ngerenung deh, pasti keluar kreativitas. Gimana bisa kreatif sayang sama istri? Kreatif sayang sama anak? Kreatif sayang sama Tuhan? Kreatif melayani gereja? Lihat ya, BMC New York akan kreatif banget. Itu saya ngeliatin reels-reelsnya aja, Gilgal aja gak bisa bikin kayak gitu coba. Gilgal aja gak bisa bikin kayak begitu. Hebat itu reelsnya BMC New York itu. Itu baru permulaan. Jadi kalau ini dilakukan, saya percaya keluarga Bapak Ibu gak akan pernah sama lagi. Keuangan, pekerjaan, bisnis, dan yang saya pasti jiwa-jiwa itu akan banyak diselamatkan. Gereja banyak, di New York banyak. Tapi siapa gereja yang punya gembala yang bertanggung jawab? Yang punya hati Bapak? Gereja memperhatikan worship, pemimpin yang punya integritas, yang dengan anak mudanya balance. Bangunlah ini. Saya rasa itu aja ya. Jadi jangan hidup itu jalan kayak mesin. Kita kan bukan hamster. Hamster tahu kan? Ada hamster nggak di Amerika ya? Hamster tuh kayak tikus kecil tuh yang kayak yang muter aja tuh kayak suka dijual di itu tuh. Jangan. Tuhan ciptakan kita, dia datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Bahasa aslinya bagus. He come so that you can enjoy your life. Bekerjalah selama siang karena malam itu akan tiba. Jangan kerja seperti mesin karena satu saat kita akan bertanggung jawab sama Tuhan. Yesus kasih contoh, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan dengan mempermuliakan engkau di bumi. Ada tingkatan buah sampai 100 kali lipat. Untuk refleksi diperlukan 5, hati, visi, motivasi, kualifikasi. Kalau 4 ini kita lakukan, akan melahirkan yang namanya isi, yaitu kreativitas. Orang yang punya 4 ini hidupnya pasti kreatif. Dan jemaat BMC New York akan jadi jemaat yang kreatif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Aku berdoa Bapa, biar hari-hari kami diisi oleh banyak perenungan. Karena firman Tuhan bilang mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya tepat pada waktunya, yang tidak mengalami teriknya panas, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Aku berdoa untuk mereka yang single, yang menikah, yang berkeluarga, yang bisnis, yang bekerja, yang melayani. Ajar mereka untuk duduk tenang, diam, merenung, merefleksi, mengevaluasi bersama pasangan, keluarga.
di pekerjaan, di bisnis, dan bahwa mereka berbuah banyak. Pertemukan setiap single dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Calon suami, calon istri, berkati anak, cucu, mantu. Aku berdoa untuk operasi yang dilakukan pada tanggal 14 April. Urapi setiap dokter yang melakukan operasi ini. Lebih daripada tangan dokter, tangan Tuhan sendiri yang mengoperasi Pastor Yongki. Sehingga operasi ini bisa berhasil. Aku minta pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna, jantung yang baru. Semuanya ada dalam kontrol dari Tuhan sendiri. Berikan ketenangan, penghiburan, sukacita daripada Tuhan. Berkati BMC New York terus berbuah banyak. Akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, kehidupan dibangkitkan, pemimpin dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you all.